Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP dapat digugat ke MK untuk dibubarkan karena terdeteksi rampok dana bansos. PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bisa-bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk segera dibubarkan karena terlibat perampokan dana bansos. Parpolnya mestinya digugat ke MK untuk dibubarkan karena rampok dana bencana. Begitu kata Guru Besar Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola di akun Twitternya @tamrintomagola. Tamrin mengatakan, seperti itu untuk menanggapi kicauan dari Pemret Koran Tempo, Budi Setiarso yang menuliskan di akun Twitternya @budisetiarso. Bagaimana perusahaan yang terafiliasi dengan dua politikus PDIP memperoleh proyek pengadaan bansos hingga 3,4 triliun rupiah? Kata Tamrin, para politisi PDIP yang terlibat korupsi bansos layak untuk dihukum mati. Mereka pantas-pantasnya dihukum mati. Begitu jelasnya. Disebutkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan politisi PDIP Herman Heri dan Ihsan Yunus mendapatkan jatah sampai 3,4 triliun rupiah, separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto yang meminta penyidik KPK turut memeriksa Herman Heri dalam kasus dugaan korupsi bansos, di mana menjerat mantan Mensos Juliari Peter Batubara. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI menyoroti soal tuduhan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto terhadap Ketua Komisi 3 DPR Herman Heri tersebut. Jangan sampai nanti trial by the press. Jika tudingan itu tidak didukung bukti-bukti tanpa check and balance dan atau cover both side sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik. Begitu ujar koordinator TPDI Petrus Celestinus. Geger-geger, dua politikus PDIP disebut memperoleh proyek pengadaan Bansos 2020 mencapai 3,4 triliun rupiah. Siapakah mereka? Tempo kembali bikin geger. Dua politikus PDIP disebut memperoleh proyek pengadaan Bansos 2020 hingga 3,4 triliun rupiah. Siapakah mereka? Bagaimana perusahaan yang terafiliasi dengan dua politikus PDIP memperoleh proyek pengadaan Bansos mencapai 3,4 triliun rupiah? Koran Tempo edisi hari Senin 18 Januari mengungkap hasil investigasi. Kuota Bansos Jumbo politikus Banteng. Dua politikus PDIP Herman Heri dan Ihsan Yunus diduga memperoleh kuota terbesar proyek Bansos. Total nilai kuota keduanya mencapai 3,4 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki keterlibatan Herman Heri dan Ihsan Yunus dalam kasus korupsi Bansos 2020. Dua politikus PDIP itu diduga memperoleh jatah terbesar dalam proyek pengadaan barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi. Sejumlah sumber yang mengetahui proses pengadaan bantuan menyebutkan Ketua Komisi Hukum DPR RI Herman Heri melalui sejumlah perusahaan menguasai 7,6 juta paket senilai 2,1 triliun rupiah. KPK menyelidiki keterlibatan Herman Heri dan Ihsan Yunus dalam kasus korupsi bantuan sosial 2020. Dua politikus PDIP itu diduga memperoleh jatah terbesar dalam pengadaan barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sejumlah sumber yang mengetahui proses pengadaan bantuan tersebut menyebutkan Ketua Komisi Hukum DPR RI Herman Heri melalui beberapa perusahaan menguasai 7,6 juta paket senilai 2,1 triliun rupiah. Sedangkan Ihsan, Wakil Ketua Komisi Sosial DPR, memperoleh 4,6 juta paket senilai 1,3 triliun rupiah. Komisi Anti Korupsi menggeledah kantor perusahaan yang terafiliasi dengan keduanya sepanjang pekan lalu. Di antaranya kantor milik keluarga Herman di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Begitu juga dengan rumah keluarga Ihsan Yunus di Jalan Hankam Raya, Jakarta Timur. Baik Herman maupun Ihsan membantah tuduhan terlibat korupsi bansos. Omong kosong. Begitu kata Herman tentang nilai kuota bantuan 2,3 triliun yang diperoleh perusahaannya. Tempo pun menelusuri peran keduanya dalam pengadaan bansos. Secara garis besar, Herman dan Ihsan diduga berhubungan dengan Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial periode 2019-2020 yang ditetapkan sebagai tersangka setelah anak buahnya ditangkap pada awal Desember 2020.
Di level operasional, dua politikus itu kemudian diwakili oleh orang-orang mereka. Herman diwakili Teddy Munawar. Pada Mei tahun lalu, Teddy menemui Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono, serta Sekretaris Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Ia mengatakan mewakili grup anomali yang diutus Herman Heri. Mereka membicarakan kuota bantuan distribusi tahap ketiga. Saat itu anomali meminta 350.000 paket senilai 165 miliar rupiah. Permintaan atas nama Heri itu disetujui dan segera dibuatkan surat perjanjian jual beli. Di bulan berikutnya, Adi kembali memberikan kuota untuk anomali sebanyak 500.000 paket. Jatah perusahaan kembali meningkat untuk bantuan tahap 7-12 menjadi 1 juta paket per tahapnya. Bantuan disalurkan untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Perusahaan lain yang diduga terafiliasi dengan Herman, PT Integrapat Mandiri, juga mendapat proyek receh, yakni pengadaan masker dan cairan pembersih tangan senilai 8 miliar rupiah pada Oktober 2020. Ada dua perusahaan di bawah grup anomali yang memasok barang bantuan sosial, yakni PT Anomali Lumbung Arta dan PT Famindo Meta Komunika. Teddy tercatat sebagai pemilik saham Anomali Lumbung Arta dan komisaris Famindo. Ia juga tercantum pada akte PT Mesail Cahaya Berkat. Anomali Lumbung Arta memperoleh 1,5 juta paket, Famindo 1,23 juta paket, serta Mesail 250.000 paket. Ketiga kantor perusahaan itu digeledah KPK pekan lalu. Teddy juga belum membalas permintaan konfirmasi Tempo. Ia sudah diperiksa KPK pada pekan lalu. Selain Anomali, ada beberapa perusahaan lain yang diduga terhubung dengan Herman. Menurut seorang sumber, perusahaan itu kemudian terhubung dengan perusahaan milik Heri, PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Perusahaan inilah yang diduga menjadi penyedia utama barang. Komisi Anti Korupsi menggeledah kantor Dwi Mukti 8 Januari, yang beralamat di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Namun, tim KPK mendapati kantor itu kosong. Menurut beberapa sumber informasi, kantor itu dikosongkan sehari setelah operasi penangkapan KPK terhadap pejabat pembuat komitmen Matius Joko Santoso pada awal Desember tahun lalu. Herman Heri membantah pernah mengutus Teddy menemui kedua pejabat Kemensos. Ia juga mengaku tak mengenal Teddy. Katanya sih nggak kenal. Urusan pengusaha ya dengan pengusaha, begitu katanya. Herman mengakui Dwi Mukti berhubungan dengan anomali. Ia mengatakan perusahaannya menjadi penyedia bantuan setelah mengikat kontrak dengan grup anomali. Ketika wawancara, ia menunjukkan bukti kontrak ke Tempo, tapi meminta tidak dipublikasikan. Hubungan Dwi Mukti dan anomali murni urusan bisnis. Begitu kata anggota Dewan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara II itu, mereka pun mengajukan surat penawaran pada 24 Juli dan keluar kontrak. Herman juga membantah mengatur proyek bantuan sosial. Ia mengatakan pernah diajak berdiskusi dengan Juliari soal bantuan yang berjalan lambat, sehingga sempat ditegur oleh Presiden Jokowi. Jangan lupa harga barang di pasar naik karena ada permintaan yang besar. Pengacara Adi Wahyono, Sira Prayuna, mengatakan belum bisa menjawab pertanyaan karena justru baru mendengar dari Anda. Selain Herman, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Ihsan Yunus disebut-sebut memperoleh kuota jumbo. Ia berhubungan dengan para pejabat Kemensos melalui dua perwakilannya, yakni Yogas dan Muhammad Rakyat Ikram, adiknya. Ihsan sudah terbiasa terlibat dalam proyek di Kemensos. Ia antara lain memperoleh proyek pengadaan tenda untuk keperluan pertolongan bencana alam. Proyek dalam bendera Kemensos hadir dilakukan oleh Dirjen Perlindungan Sosial. Perusahaan Ihsan sendiri disebut mendapatkan proyek 200.000 tenda senilai 40 miliar rupiah. Untuk bantuan sosial, Ihsan melalui sejumlah perusahaan memperoleh 4,6 juta paket. Nilainya mencapai 1,3 triliun rupiah. Ia menggunakan beberapa perusahaan antara lain PT Andalan Pestik Internasional, PT Bumi Pangan Dikdaya, PT Mandala Harmoni, dan PT Pertani. Perusahaan-perusahaan itu termasuk PT Pertani yang merupakan badan usaha milik negara diduga hanya memperoleh fee dari pemakaian bendera. Ihsan juga membantah terlibat dalam proyek bantuan sosial. Yang jelas KPK telah menggeledah rumah Ikram di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, dan juga Yogas di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Begitu juga dengan kantor perusahaan yang terafiliasi dengannya. Tempo menghubungi kontak PT Mandala dan PT Bumi Pangan Dikdana, tapi tidak ada jawaban. Komisaris Utama Pertani, Asep Sesapurnama, tidak merespon panggilan telepon Tempo. Asep yang merupakan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos. Juru bicara KPK,
Ali Fikri mengatakan lembaganya akan mengusut aliran uang kepada semua pihak yang terkait dengan proyek Bansos.